kali kali ini kami minta kesediaan dokter untuk menyampaikan materi terkait dengan tata laksana shock, sosial penobatan trauma dan trauma torak dan abdomen. Untuk waktu dan layar saya persilakan. Oke, suara saya terdengar jelas nggak? Jelas, Dok? Jelas. Jelas ya. Oke, baik. Saya buka file dulu. Baik, yang pertama berarti shock dulu ya, Ismail ya. Oke, Dok. Baik, Baik, Ibu Bapak sekalian, mohon untuk dinyalakan kameranya kembali. Kita akan mulai materi selanjutnya. Beliau adalah Dr. Septo, spesialis anestesi, spesialis emergensi medikal, kepala unit di RSCM, gawat darurat di RSCM, yang akan membawakan materi penata laksanaan pasien dengan gangguan sirkulasi, shock, dilanjutkan dengan trauma torak dan abdomen. Eh, Dok, mungkin untuk tempat dan layarnya saya persilahkan. baik. Ya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya dari tim Faida dari panitia. Jadi selama 2 jam ke depan ya kita akan berdiskusi mengenai 2 topik ya seperti yang dijadwalkan oleh panitia di pelatihan BTCLS ini. Yang pertama mengenai manajemen shock, kemudian yang berikutnya adalah trauma torak dan abdomen. Ya, sebelumnya ini teman-teman ada nakesnya apa aja ya? Perawat saja atau ada yang dokter? Izin, semuanya perawat. Ya, perawat. Ya, siap. Jadi nanti kita di materi pertama mengenai shock itu teman-teman dapat memahami ya, definisi shock itu apa, kemudian tanda-tandanya, terus apa yang bisa dikerjakan untuk melakukan stabilisasi dan resusitasi, kemudian dari situ berbeda jenis shock, berbeda penanganannya ya. Jadi kita mesti bisa lihat apa bedanya dari masing-masing shock. Oke. Jadi untuk definisi shock itu ada beberapa definisi, tapi gampangnya begini buat teman-teman ya. Jadi kalau di slide ini kan kita lihat definisinya sebagai suatu keadaan yang mengancam nyawa, ya, dengan gagal sirkulasi akut, sehingga penggunaan oksigennya tidak memadai. Bahasa gampangnya gini, bayangkan bahwa oksigen itu adalah duit rupiah kita, maka shock itu adalah ketika kemampuan kita menghasilkan duit tidak sebanding, lebih kecil daripada kebutuhan kita akan duit. Oke, kalau mahasiswa bilangnya banyakkan jajan daripada kiriman orang tua, tuh krisis lah, krisis ekonomi, krisis keuangan. Shock juga gitu, krisis oksigen. Ya, jadi kebutuhan oksigennya lebih besar daripada kemampuan tubuh untuk menyediakan oksigen, sehingga nanti dari situ metabolisme dia yang awalnya metabolisme aerob yang menggunakan oksigen akan bergeser menjadi metabolisme anaerob karena kemampuan untuk menyediakan oksigennya terbatas. Sehingga karena ada metabolisme anaerob yang kekurangan oksigen, hasil metabolismenya bercampurlah atau menghasilkanlah suatu produk yang namanya asam laktat. Ya, jadi gampangnya adalah ketika besar pasak daripada oksigennya kurang. Nah, kalau kita ngomongin oksigen, maka teman-teman di zaman kita kuliah, oksigen itu diedarkan di seluruh tubuh kita menggunakan suatu sistem organ yang berperan dalam peredaran oksigen itu adalah sistem sirkulasi, kardiovaskular, respirasi, sistem sirkulasi ya.
Secara spesifik oksigen itu dibawa diantar itu menggunakan kendaraan. Kendaraannya adalah sel darah merah. Oke. Sel darah merah sendiri kalau kita lihat dalam struktur darah yang berwarna merah itu sebenarnya kalau kita balik lagi mundur ke belakang, darah yang ada di badan kita yang warna merah itu komponen utamanya ada dua. Satu, sel yang nanti isinya ada sel darah merah, sel darah putih, trombosit. Kemudian komponen kedua dari darah adalah plasma. Yang komponen penyusun utama dari plasma adalah air kedua. Nanti selain air dia ada albumin, ada globulin, ada faktor pembeku gitu ya. Jadi darah dipecah dua menjadi sel dan plasma. Nah, dari komponen darah yang tadi itu yang membawa oksigen dominannya oleh sel darah merah. Komponen darah merah yang membawa adalah hemoglobin. Tapi perlu diketahui teman-teman juga bahwa ada komponen di plasma yang juga mampu untuk membawa oksigen. Apa? Si air. Ternyata di dalam air itu juga ada oksigen yang terlarut. Buktinya apa? Buktinya selalu saya bilang, buktinya adalah ikan yang hidup di dalam air itu bisa hidup karena ada oksigen dalam airnya. Ya. Oke. Tapi secara klinis yang bermakna secara klinis adalah hemoglobin, sel darah merah. Sejumlah kecil saja yang dibawa oleh plasma terlarut dalam air. Ini kita bisa lihat mundur dulu di slide sebelumnya. Nah ini, lihat ya. Ini ada rumus 1,34 kali Hb kali SpO2. Ini menggambarkan hemoglobin sel darah merah. Tambah yang kecil 0,003 kali PaO2. Ini menggambarkan oksigen yang larut di dalam plasma, dalam airnya. Jadi oksigen dari rumus ini ada dua cara, yang atasnya dan di bawah. Kenapa dibudein tulisannya? Karena memang yang paling bermakna secara klinis dia. Di praktek sehari-hari, kalau ada orang kekurangan oksigen, salah satu kita cek lab. Ya. Kalau dia ternyata anemia, ya transfusi, gitu ya. Tak minta tolong kakek. Terima kasih udah ingat. Jadi kalau kita lihat di sel darah merah tadi komponennya itu, kalau kita melihat bagaimana darah diedarkan di sistem sirkulasi, maka ada komponen satu lagi namanya komponen pompa cardiac output. Ini sekedar buat teman-teman tahu. Jadi dari slide-nya ini kita lihat penghantaran oksigen, delivery O2, delivery oksigen itu Dokter, mohon maaf, secara suaranya ya, kurang terdengar, dok. kurang jelas ya. Iya, kurang jelas, dok. Kalau sekarang gimana? Tes. Masih Ya, agak dok. kecil, dok. Tapi cukup jelas. Masih? Sudah jelas? Ya, masih agak kecil, dok. Masih agak kecil. Gimana? Masih belum? Ya, cukup jelas, dokter. Terima kasih. Saya agak dekat kalau kita ya. Oke, jadi darah diedarkan seluruh tubuh. Kalau kita melihat sistem organnya adalah sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi yang berfungsi mengedarkan darah itu terdiri atas 3 hal. Satu, pompa. Ya. Jadi teman-teman bayangin darah yang merah itu seperti air aja. Ada pompanya, pompa air. Ada selangnya, pembuluh darah. Dan ada airnya sendiri. Oke. Jadi nanti dari 3 komponen sistem sirkulasi ini teman-teman bisa membedakan. Kalau ada masalah di salah satu dari komponen itu, maka tidak terjadi aliran darah yang bagus di ujung-ujung sel, sehingga sel kekurangan darah atau kekurangan oksigen, maka akan terjadi kondisi yang berat, yang kritis, yang namanya shock. Oke. Dari sini, kalau yang bermasalah pompanya, kita bilang dia shock
kardiogenik. Kalau yang bermasalah selangnya kita sebut distributif. Kalau yang bermasalah isi dari selangnya kita bilangnya hipovolemik. Nah, ada satu jenis shock lagi. Kalau misalnya pompanya sehat, selangnya sehat, isinya cukup, tapi tetap tidak ada aliran darah yang bagus ke ujung sel, maka itu bisa kita anggap shock obstruktif. Jadi kayak teman-teman lagi nyiram tanaman, selangnya baru ganti, pompanya rajin di servis, lagi musim hujan, artinya tandonnya nggak bakal kosong gitu. Tapi tetap airnya kecil. Kenapa? Ternyata selangnya kelipet atau selangnya keinjek ban mobil. Tetap nggak ada aliran kan? Obstructive shock juga gitu. Contohnya apa? Jantungnya sehat, pembuluh darahnya nggak ada yang sobek, pasiennya nggak hipovolemik, tapi tetap aliran darahnya nggak bagus. Misalnya pada apa? Tension pneumotorak, misalnya ya, atau emboli paru masif, atau tamponade jantung gitu ya. Itu tetap nggak ada aliran darah. Nah, dari sini semua secara statistik itu di antara keempat jenis shock itu, shock yang paling banyak adalah shock distributif. Shock distributif ya, itu paling banyak. Jenis yang paling banyak distributif adalah shock sepsis. Nah, sebelum sampai sana, tadi saya sampaikan bahwa shock yang paling banyak secara statistik yang datang ke IGD adalah shock distributif, spesifiknya adalah shock sepsis. Shock sepsis itu adalah bentuk paling berat dari infeksi. Kalau bentuk entengnya dia infeksi, bentuk beratnya dia sepsis, bentuk paling beratnya shock sepsis. Terus apalagi? Bentuk ringannya alergi, bentuk paling beratnya shock anafilaktik. Bentuk ringannya pneumotoraks spontan, simple. Bentuk paling beratnya tension pneumotoraks, ya kan? Atau dehidrasi lah, di orang diare, dehidrasi ringan sedang bentuk ringannya. Bentuk beratnya shock hipovolemik. Jadi shock itu sebenarnya suatu spektrum kondisi pasien. Kalau yang ringan kita sering ketemu, tapi kalau ringan itu dari ditangani dia memberat sampai mengancam nyawa, kita bisa anggap itu jadi suatu shock. Jadi kata kuncinya adalah ketika terjadi instabilitas, ketidakstabilan hemodinamik yang ditandai dengan tanda vitalnya tidak stabil, maka pasien tadi bisa kita nyatakan sebagai shock. Jenisnya yang mana? Tergantung pompanya kah, selangnya atau isinya, gitu ya. Sekarang kita geser ke shock hipovolemik. Shock hipovolemik itu yang bermasalah adalah isi dari selang. Tadi di awal kita udah bilang bahwa isi atau darah dari selang tadi komponennya dua. Airnya atau plasmanya, yang kedua sel darah merahnya, sel darah putihnya, sel pendukungnya. Nah, shock hemoragik ini kaitannya dengan si darahnya yang keluar. Jadi airnya berkurang, sel-sel darahnya juga berkurang gitu ya. Nah, ini ada klasifikasinya teman-teman. Ya, klasifikasi 1 sampai klasifikasi 4. Yang perlu kalian lihat dari tabel ini adalah si kelas 3. Oke, kelas 3 itu dikatakan apabila kehilangan darahnya sekitar 30 sampai 40%. Sekitar 1,5 liter sampai 2 liter, maka hemodinamik tanda vitalnya mulai goyang tuh. Nadinya mulai balapan ya, tensi sistolnya mulai turun, diastolnya juga mulai turun, respirasinya mulai cepat, kencingnya mulai sedikit. Karena dia kekurangan oksigen, ingat ya, shock itu kekurangan oksigen ya. Maka namanya otak kekurangan oksigen, maka kesadaran mulai nurun. Mulai dari yang paling simple ngantuk-ngantuk sampai yang gelisah, bahkan yang paling berat nanti ujungnya jadi koma. Oke, nah kelas 3 ini tata laksananya kita sudah mulai masuk kristaloid dan koloid. Kalau kita mau memberikan cairan. Tapi ingat, sebelum saya lanjut lebih jauh, dari 4 jenis shock tadi,
yang ini, saya perlu ingatkan ke teman-teman, pemberian cairan pada shock itu bukan terapi utama, ya, bukan terapi definitif. Nyambung, dia bukan terapi definitif. Dia hanya terapi antara bridging saja. Jadi teman-teman nanti kalau sudah di ruang perawatan, kalau ada kebagian di ambulan, ingat pemberian cairan betul bisa, tapi bukan dia nih sebenarnya obat utamanya, tapi dia tetap harus diberikan, karena kalau dia nggak diberikan nggak ada waktu kita buat mendapatkan efek dari obat utama. Contoh, pasien shock sepsis karena infeksi, kita kasih cairan, iya, tapi infeksi obat utamanya bukan cairan, tapi apa? Antibiotik dan kontrol infeksi. Yang kedua, cardiogenic shock. Nah, cardiogenic shock juga unik nih. Ini adalah shock yang kita nggak boleh sembarangan kasih cairan, bahkan hampir bisa dikatakan hati-hati, bahkan jangan, gitu ya, mesti dipilih-pilih. Hypovolemic shock, dok, apakah dia definitifnya pakai cairan? Ternyata enggak. Kita lihat dulu penyebabnya apa. Kalau di slide ini hypovolemic shock, contohnya hemoragik, itu definitive treatmentnya bukan pemberian cairan atau darah. Definitive treatment dari shock hemoragik adalah hentikan perdarahan. Masukkan logikanya ya. Logikanya seperti ban bocor. Apa yang kita kerjakan kalau ban bocor? Ya ditambal, bukan diisi angin terus. Ya, tapi kalau nggak diisi angin, kita nggak bisa bawa jalan gitu. Jadi simultan pemberian terapi untuk shock hemoragik adalah cairan dan produk darah, tetap harus dicari sumber perdarahannya. Oke. Di sini ada suatu pengukuran namanya shock index. Ini pengukuran sangat-sangat sederhana tapi bisa membantu kita untuk memprediksi seberat apa pasien di depan mata kita. Ya, shock index itu kita ngukurnya heart rate, berapa nadinya dia dibagi tekanan darah sistolik. Yang ini udah muncul sini. Normal valuenya 0,5 sampai 0,7. Semakin tinggi angkanya, semakin jelek pasiennya. Ya, pasti ya. Kalau takikardi, tapi tensinya turun kan jadi gede angkanya. Tapi itu buat pasien jadi bagus. Itu kelas 3. Kalau kelas 4 ya pasti lebih kacau lagi tanda kita. Gitu. Tadi sudah bahwa kalau perdarahannya kelas 1 biasanya tubuh bisa mengkompensasi. Ya, contohnya apa? Perdarahan kelas 1 tubuh masih bisa santai. Misalnya ibu hamil. Ibu hamil sekali partus normal dia bisa kehilangan 400 sampai 500 cc darah. Tapi ibu lahir normal santai-santai saja nih, karena dia sudah mempersiapkan darahnya di dalam tubuh dan itu masih dalam kehilangan yang tolerable, masih bisa ditoleransi sebenarnya. Nadinya masih bisa masih bisa diregulasi, dan kalaupun teman-teman memberikan cairan masih boleh cuman cairan saja, darah belum masuk. Kelas 2 750 sampai 1500, jadi cut off point-nya 30% dari total kehilangan darah. Ya, darah itu kira-kira 5 liter. Satu orang kira-kira 70 kilo 5 liter. Kalau perempuan sedikit lebih kecil angkanya, bisa di sekitar 4.500 sampai 5.000 ml darah. Ya. Nah, tadi saya bilang kelas 3 ini kita mesti aware. Tapi artinya jangan ditunggu kelas 3 dulu baru kita agresif. Ya. Ketika muncul di kelas 1, kelas 2, langsung dicari ini sumber pendarahan dari mana ya? Bisa nggak ya kita stop? Contohnya apa? Misalnya contohnya pasiennya kalau di kebidanan dia perdarahan antepartum, bisa nggak kita tampon, gitu kan? Atau kita bimanual gitu, sambil diberikan uterotonik, panggil objinnya gitu kan. Kalau untuk kasus trauma, bisa nggak ini kita kita balut tekan dulu sambil dokternya periksa untuk ambil tindakan operatif gitu. Sambil masuk cairan dan masuk darah.
Tapi begitu udah masuk kelas 3, masuk kelas 4 kita baru beradaptasi duduk, biasanya lebih susah. Makanya pada kasus shock, ini termasuk kasus kritis, kata kuncinya adalah monitoring. Jadi teman-teman kalau kita miss di kelas 1, kelas 2, tahu-tahu ketemu di kelas 3, biasanya itu teman-teman capek di beradaptasi duduk. Jangan sampai diketikkan laporan di rekaman pasien tiba-tiba tensi turun. Sebenarnya nggak tiba-tiba, nggak ada orang perdarahan langsung ke kelas 3, pasti di jalan ke kelas 1, kelas 2, di kelas 3, kalau nggak ditanya aja kelas 4 ya. Jadi bukan tiba-tiba memburuk, kita yang tiba-tiba meriksa pasien. Oke, ini cara gitunya. Rata-rata laki-laki dewasa itu berat badan 70, volume darahnya ada 70 cc per kilo berat badan. Kalau perempuan dikatakan 65 cc per kilo berat badan. Kalau anak-anak 80 ya. Bayi 85, anak veteran bisa 90-an cc per kilo berat badan. Walaupun angkanya besar, tapi karena berat badannya kecil, total cairan juga jadi kecil gitu ya. Jadi nanti buat teman-teman perawat yang kebagian kerja di kamar operasi, kebetulan lagi operasi anak, langsung perkirakan tuh, ini tangkinya berapa nih anak gitu ya. Oke, tadi saya bilang keempat jenis shock itu bisa ditangani dengan pemberian cairan. Ada satu shock, yaitu shock kardiogenik, yang mesti hati-hati sekali, kita nggak boleh ngasih cairan yang berlebihan. Sisanya boleh, tapi cairan pada ketiga jenis shock yang lain, yang distributif, hipovolemik, dan obstruktif, itu adalah terapi sementara. Definitifnya tetap harus dicari ini orang kenapa jatuh ke kondisi shock ya. Jadi kita buying time-nya pakai cairan. Cairan itu sudah harus dipandang sejak sekarang oleh teman-teman seperti obat ya. Jadi kalau kita mau ngasih terapi cairan, manajemen cairan, maka pada resitasi kita anggap dia sebagai obat. Karena obat dia pasti ada indikasi cairannya, kontraindikasi cairannya, dosisnya berapa yang diberikan, terus kapan kita stop gitu ya. Jadi ada waktunya, cara pemberiannya. Karena cairan punya karakteristik itu, maka cairan kita anggap sebagai obat. Sama seperti oksigen. Oksigen juga begitu ya. Jadi 4 prinsipnya itu, kita mau kasih cairan yang mana, berapa banyak kita mau kasih, berapa lama kita berikan, dan setelah kondisi membaik, bagaimana cara mengurangi bahkan mengeluarkan cairan yang sudah masuk tadi. Oke, kaitannya dengan BPCLS traumatik ya. Maka untuk shock karena trauma, umumnya karena perdarahan ya, kita lihat bagaimana kita manage hemodinamiknya. Targetnya tetap ya teman-teman, kita pakai MAP. MAP itu mean arterial pressure. Kenapa nggak dipakai SBP? Karena kalau kita mau ngikutin tekanan darah sistolik itu beda-beda gitu pada tiap organ gitu. Jadi MAP itu mean arterial pressure yang disepakati itu angkanya di 65. Jadi 65 MAP-nya itu dianggap cukup untuk mendorong darah ke organ-organ vital. Ingat, organ vital itu cuma ada jantung, paru, dan otak. Artinya apabila organ tersebut bukan bagian dari organ vital, ketika terjadi shock, aliran darah tidak akan dibagikan lebih banyak sebelum 3 organ tadi dapat. Ginjal tidak dianggap vital, maka tidak ada aliran darah ke ginjal, jangan harap ada produksi urin. Makanya orang shock urinnya berhenti ya. Terus usus tidak vital, jangan harap usus dapat aliran darah yang cukup sehingga bising ususnya menurun. Ya, kembung lah, ileus, pas pasien shock kelamaan ileus. Terus kulit juga tidak vital, makanya orang-orang shock kulitnya akan dingin. Ya, itu karena dia tidak vital. Dia akan simpan untuk otak, jantung, dan paru. Khusus untuk otak, kita mesti strict dengan MAP 65 ini ya. Kenapa? Karena otak itu ada fisiologinya lagi ya, fisiologi tekanan intrakranial. Jadi intinya kalau ada orang
trauma, apakah itu dipukul, kecelakaan lalu lintas, cedera kepala berat, maka MAP tekanan darahnya kita kejar adalah 65. Tapi kalau misalnya tidak ada masalah di intrakranial, teman-teman masih boleh sedikit kurang dari situ. Nanti teman-teman mungkin sesekali kalau ada yang baca lebih mendengar istilahnya permisif hipotensif, itu masih boleh. Kapan kita bilang cedera kepala berat? Apabila GCS-nya kurang dari 8 ya, ada mekanisme trauma yang jelas, maka kita bilang dia cedera kepala berat. Kalau yang cedera kepala sedang itu 9 sampai 13, dengan 13 sampai 15 GCS-nya ya. Sehingga MAP-nya harus dijaga minimal 65. Kalau kita mau patokan sistolik itu nggak boleh kecil dari 90 maksudnya ya. Bahkan beberapa kalau udah mulai muncul tekanan intrakranial yang meningkat karena cedera kepala berat, MAP-nya minta lebih tinggi lagi daripada 65, bisa sampai 80. Kenapa? Karena ada peningkatan tekanan intrakranial. Oke. Terus untuk terapi cairannya bagaimana? Nah, di panduan ATLS sejak ATLS 10 sampai yang terbaru 11 itu sekarang prinsipnya adalah apabila terjadi kehilangan darah maka gantilah dengan darah. Darah ganti darah, gitu ya. Bukan berarti cairan kristal lainnya boleh, tapi di kepala kita langsung berpikir pesan darah deh, gitu. Emergency cross istilahnya kalau kita pesan ke bank darah. Ya. Terus darah berapa yang mau kita gantikan? Kalau bank darahnya memiliki kemampuan untuk membagi darah menjadi produk-produk darah, maka PRC banding FFV banding trombosit 1:1:1. Ya. Terus kalau misalnya kita mau, kan pesen bank darah nggak langsung datang tuh, bridgingnya pakai cairan intravena tetap ya boleh. Kita pilih yang isotonus kristaloid. Di sini munculnya kan NS ya, tapi boleh nggak dok saya nggak pakai NS, apa contohnya? Saya pakai RL, saya pakai Naracetat, boleh banget ya, disarankan bahkan. Jadi kalau kalian punyanya NS boleh, tapi kalau adanya RL atau asetat untuk kasus trauma secara umum lebih disukai. Tapi kalau kasusnya cedera kepala dari teman-teman beda saraf masih lebih menyukai menggunakan NS atau NaCl 0,9%. Terus kadang-kala rumah sakit kalian adalah rumah sakit rujukan misalnya, terus pasiennya datang udah dapat cairan nih dari klinik atau dari puskesmas, ragu masih bisa nggak ya saya kasih cairan, teman-teman boleh gunakan namanya fluid challenge test. Fluid challenge test itu pemberian cairannya itu sekitar 200 sampai 250 cc diberikan sambil dilihat hemodinamiknya berubah atau tidak, membaik atau bahkan justru memburuk ya. Kalau memburuk stop. Untuk berapa banyak cairan yang diberikan itu tidak ada. Untuk cairan ini ya, cairan resusitasi, loading, bolus, guyur, itu berapa banyak sih untuk inisial, itu sampai sekarang nggak ada yang berani mengeluarkan angka pastinya ya. Tiap shock beda-beda. Untuk traumatik dia bilang 1 liter, bahkan darah ganti darah. Kalau main ke panduan sepsis dia 30 cc per kilo berat badan, itu juga maksimal. Lebih kecil dari itu mungkin saja lebih baik gitu kan. Early penggunaan topangan juga lebih disukai. Kalau anak biasa pakai 20, tapi biasanya mereka pakai 10 dulu, kalau nggak respon baru ke 20, kalau mentok nggak bisa baru main ke topangan. Jadi beda-beda. Jadi intinya adalah titrasi. Titrasi itu adalah diberikan sambil diamati responnya. Oke, cairannya. Apa yang diamati? Yang pertama pasti MAP. MAP nominal tercapai enggak? Kalau memang shocknya sudah mulai reversible, teratasi, lihat produksi urin. Sudah mulai ada enggak urinnya gitu. Walaupun kita tahu produksi urin tidak secepat itu. Ya. Kemudian klinisnya. Ya. Klinisnya itu apakah kesadaran yang membaik atau tidak, napasnya jadi cepat atau jadi lebih lambat gitu ya. Lainnya kita lihat. Terus untuk perdarahan yang sedang terjadi gimana? Kita bisa berikan ini trialnya udah lumayan lama nih penelitiannya. Berikan asam tranexamat 1 gram bolus IV
kemudian di drip 8 jam 1 gram lagi ya. Selama 8 jam 1 gram di drip. Oke, yang kita mau sasar adalah HB-nya itu kita bikin senormal mungkin ya. Ini kan angkanya munculnya 7 nih. 7 itu sebenarnya adalah transfusion trigger. Jadi kalau ada orang dengan HB kurang dari 7 sebaiknya ditransfusi. Kalau HB-nya 7 sampai 9 tidak ada masalah ginjal, tidak ada masalah jantung atau paru, sebaiknya tidak ditransfusi. Tapi kalau ada masalah paru, ya pneumonia atau pasiennya ada gagal jantung, sebaiknya ditransfusi. Atau ada riwayat serangan jantung, sebaiknya ditransfusi. Balik lagi ke klinis-klinisnya. Terus target perbaikannya, profil koagulasi PKPTT dibikin normal ya, dibikin kurang sama dengan 1,5 kali, trombositnya di atas 50.000. Tapi kalau misalnya dengan TBI sebaiknya di atas 100.000. Kenapa? Karena kalau di bawah 100.000 biasanya dokter bedah saraf nggak mau tuh buka, nggak mau operasi, susah. Karena kalau di kepala pada trombositnya rendah, terjadi perdarahan lagi, ngebongkarnya susah gitu ya, lebih susah gitu. Tapi kalau untuk tanpa traumatic brain injury, trombositnya masih boleh tuh di atas 50. Tapi tetap ya, kalau untuk trombosit ada potensi dia mau dioperasi, sebaiknya trombosit kita kejar adalah 100, di atas 100. Di Bilinogen ini nggak semua lab bisa cek, jadi kalau bisa kita buat dia 1,5 sampai 2 gram per liter. Nah, pada pasien-pasien trauma, shock hemoragik, itu ada namanya trias kematian, trias of death. Komponennya ada 3. 1, koagulopati, gangguan pembekuan darah, tentu saja karena darah yang keluar terlalu banyak. Kalau darah itu keluar, yang hilang bukan hanya HB ya, tapi trombosit juga keluar, hilang. Faktor pembekuan juga keluar, hilang. Akhirnya terjadi gangguan pembekuan, koagulopati. Yang kedua, bagian dari trias kematian adalah ketika pembekuan keluar, maka darahnya susah membeku, maka pasiennya jadi shock. Shock itu metabolismenya berubah dari anaerob ke anaerob, laktatnya jadi kebanyakan, maka kalau dicek di AGD bisa ada terjadi asidosis. Ini udah 2 nih. Kemudian karena dia metabolisme anaerob, dulu di SMP diajarin ya, metabolisme anaerob itu menghasilkan panas yang lebih sedikit, ATP yang lebih kecil, dia menghasilkan laktat. Nah, ketika panas yang dihasilkan lebih sedikit, ditambah lagi ketika sampai UGD teman-teman, pasiennya tidak diselimutin, dinginan gitu, AC rumah sakitnya baru direnov terlalu dingin, muncullah hipotermi. Udah ada 3-tiganya, biasanya pasiennya mortalitasnya jadi tinggi banget, mati pasiennya ya. Udah jadi lingkaran setan. Oke, pertanyaan berikutnya, kita mau kasih kristaloid atau koloid gitu kan ya. Nanti itu perdebatan yang tidak ada habis-habisnya. Teman-teman, kalau dari panduan sebelumnya dominan muncul kata-katanya kristaloid ya. Koloid selain mahal juga ada potensi alergi, jarang dipakai. Tapi bukan berarti dilarang, tapi jarang ya. Karena tadi saya bilang terapi cairan kan dia bridging, bukan utama. Jadi daripada berdebat koloid ke solid, mending cari sumber shocknya apa gitu ya. Nah, ini ada beberapa jenis cairan yang kalau diberikan ke tubuh dia larinya kemana nih? Secara teori glukos 5% ini gula nih, ketika dia diberikan mayoritasnya akan keluar dari pembuluh darah dan masuk ke dalam sel ya. Kemudian sisanya sebagian kecil akan di antara pembuluh darah dan di antara sel, di interstisial. Sehingga kalau kita kasih terlalu banyak, ada potensi selnya kelebihan air, ngembang, eden. Kalau eritrosit eden ya pecah, hemolisis. Kalau otaknya eden ya belum sadaran, gitu lah ya. Paru, ini paru, itu si pleura gitu. Tapi kalau misalnya bentuknya kristaloid, kita berikan ke dalam pembuluh darah, dikatakan dalam 30 sampai 45 menit itu 30%-nya saja yang bertahan. Sisanya sama seperti glukosa dia akan keluar. Kalau koloid diberikan 1 liter, maka bisa sampai 12 sampai 24 jam itu 90%-nya masih ada di dalam pembuluh darah.
hanya sebagian kecil yang keluar. Ya, dari situ, wah kalau gitu, kalau perdarahan cairannya kosong di pembuluh darah, kasih aja koloid. Teorinya begitu, tapi itu tadi koloid itu ada efek sampingnya, harganya lebih mahal gitu ya, dan efek faktor pembekuan darahnya juga terganggu dengan pemberian koloid apabila terlalu banyak. Oke. Koagulopati dari satu dari 3 trias kematian tadi, selain karena perdarahan dia akan keluar semua, itu trombositnya keluar, faktor pembekuannya keluar, pemberian cairan yang berlebihan juga bisa memperparah koagulasi. Gimana caranya? Klot-klot yang sudah tercipta, yang masih muda, begitu dikasih guyuran cairan, tekanan darahnya naik, dia akan dorong dan bikin pecah klot yang sedang terbentuk. Satu. Yang kedua, jumlah cairannya kebanyakan, akhirnya terdilusi, terencerkan faktor-faktor pembekuannya. Jadi serba salah gitu. Kalau kita memberikan cairan terlalu banyak bisa dilusi, terlalu cepat tekanan darahnya naik bisa bikin jebol yang sudah mulai tertutup tadi, gitu ya. Itu problemnya koagulopati pada pemberian cairan. Bisa juga pada pasien perdarahan, ketika dia hipotermi, fungsi pembekuan darah juga sangat tergantung suhu tubuh yang optimal. Kalau suhu tubuhnya turun, fungsi pembekuan juga terganggu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, pernah dengar kan ya teman-teman ya, dapat instruksi dari dokternya, dok pasiennya shock, yaudah guyur deh. Jadi kalau dapat instruksi guyur itu di tiap daerah beda-beda. Namanya ada yang bilang guyur, ada yang bilang loading, ada yang kalau di Jawa bilangnya berujuk, gitu ya. Apa sih guyur itu sebenarnya? Loading itu? Loading itu pemberian sejumlah cairan dengan jumlah tertentu dengan kecepatan tertentu. Ya, tertentunya berapa? Yang lazim dipakai 1 kolov 500 ml. Kecepatannya 20 sampai 30 menit habis 1 kolov. Makanya diguyur. Karena ada komponen 20 sampai 30 menit 500 ml habis, maka teman-teman harus pastikan infus yang dipasang adalah infus yang besar, yang bisa mencapai target pemberian cairan tadi. Makanya kalau orang dewasa dapat instruksi guyur, teman-teman pasang infusnya, infus warna kuning nomor 24 yang punya bayi. Nggak tercapai itu. 500 ml ini nggak bisa habis dalam setengah jam. Paling cepat 2 jam. Ya. Jadi perhatikan, itu dapat instruksi guyur cairan pada pasien shock, pastikan akses intravenanya, akses vena perifernya lancar dan besar. Kalau perifer, teman-teman bisa pakai yang di punggung tangan. Ini juga ada jugularis eksterna. Ini kalau lihat teman-teman dokter, dia biasanya cek buat yang JVP meningkat ya, dengan jugularis, tapi yang eksterna. Kalau yang interna nanti jadinya central line, ya, central line CTC maksudnya. Ini tidak kita kerjakan ya. Pemasangan akses sentral baik itu jugular interna, femoralis, subclavia itu bukan menjadi kewajiban dari tindakan resusitasi. Oke, resusitasi akses venanya adalah wajibnya adalah akses vena yang bagus. Dia nggak bilang akses vena perifer, sentral atau intraosseus, yang penting ada akses vena. Mana yang lebih cepat itu yang dipilih. Oke, jadi jangan sampai dapat pasien shock terus kalian ribet sendiri pasang central line, pasang akses sentral, jangan. Kenapa dia bukan hal yang wajib? Contohnya pasien cardiac arrest, ketika RJP emang ada instruksi pertama yang keluar pasang CTC kan nggak ada. Yang penting ada akses vena gitu aja, jadi dia tidak wajib. Jadi kalau pasang CTC di subclavia gitu ya. Nah ini juga intraosseus, ini pemasangan akses di tulang. Kualitasnya sama baiknya dengan pemasangan akses vena. Bahkan di beberapa tempat, misalnya di pangkal lengan atas ini yang humerus, kalau kita pasang intraosseus di situ, kecepatannya udah mirip seperti CVC, kecepatan aliran ya.
Terus akses vena yang lain pada kondisi emergensi, kalau memang repair susah, central line susah, internal susah, ya mau nggak mau kita vena seksi, ya vena step down. Dibuka kulitnya sedikit, dicari venanya, baru langsung dipasangkan kateter venanya ke dalam vena yang plastik ini masuk di situ. Oke, jadi kalau misalnya kita sudah masuk cairan, kita buru darah datang, ketika darahnya dalam perjalanan, lihat apakah kita bisa kontrol pada darah atau tidak. Kalau bisa, sambil nunggu darah, okan dipersiapkan, anestesi dipanggil, ruangan post op dicari, oke, baru kita masuk kamar operasi. Tapi kalau misalnya perdarahan belum kontrol, ya, tanda vitalnya masih belum tercapai, MAP-nya masih takikardia, ya udah nggak bisa nanti. Kalau perlu kita buka di tempat gitu, di ruang resusitasi kita operasi. Kalau misalnya waktu dorong kamar operasi, kalau enggak kita monitor. Ya, tadi sudah disebutkan MAP, klinisnya, urinnya. Terus ketika kita sudah tahu kemungkinan sumbernya dari A, jangan langsung puas. Biasanya trauma itu nggak hanya satu tuh, atau luka tusuk. Berapa luka tusuk satu? Jangan puas, cari lagi, jangan-jangan ada di tempat lain. Ya, jadi buat teman-teman yang kerja di ruang resusitasi di IGD, kepo itu penting, julid itu juga penting. Ya, kenapa? Karena ketika kita nggak kepo ke pasien, kepo itu ini ya, masa sih cuma segini doang gitu, nggak mencari tahu lebih lanjut, biasanya merugi pasien. Nah, ini untuk melihat bagaimana apakah pasien memiliki respon yang baik terhadap cairan atau tidak. Ini dengan menggunakan USB. Nah, ini namanya IPC, collapsibility. Jadi pakai interior vena cava collapsibility. Jadi kalau misalnya diberikan cairan, dia tarik nafas, kolaps atau enggak, ini kaitannya dengan kemungkinan jantung kanalnya atau isi dari jantungnya cukup atau tidak. Lazim dikerjakan di IGD yang memiliki USG maupun di ICU. Atau kita juga bisa melihat kalau kita isi cairan, baik itu cairan intravena maupun darah ke dalam aliran darah, maka diharapkan dia akan isi jantung. Apakah nanti ventricle kirinya mengembang atau tidak, gitu ya, kita bisa lihat. Terus kaitannya dengan shock, kita tempel probe-nya ke jantung, kita bisa lihat salah satu shock obstruktif adalah emboli paru. Apakah ventricle kanannya lebih besar dari ventricle kiri? Kan normalnya ventricle kiri lebih besar. Kalau kebalik, jangan-jangan dengan jantung kanan. Kita juga bisa lihat perikard, ya, apakah tamponir jantung atau tidak. Contohnya apa? Nanti kita bahas di kuliah kedua, trauma toraks, ya, rusuknya patah, nusuk selaput jantung berdarah, bisa jadi tamponade jantung. Kita bisa lihat dari mana? Dari USG jantung. Tempel aja profil ke dada. Kita bisa lihat kalau ada cairan bebas di antara perikard yang warna putih ini yang digambarkan pada ini, maka kemungkinan besar dia akan tampon. Oke. Ada pertanyaan dari sini? Atau kita langsung lompat ke presentasi kedua? Langsung kedua ya. Suara saya masih pelan ya? Atau sudah mulai normal? Baik, kita lanjut yang kedua ya. Dan slide, boleh bertanya dok? Ya, silakan. Dok, kadang-kali itu banyak pertanyaan tentang resusitasi cairan apabila pasiennya datang dengan shock ya, perdarahan,
tetapi pasien juga dari riwayat heart failure misalnya dok. Jadi kan ditakutkan itu adalah beban jantung ya, beban jantung akibat pemberian cairan yang berlebih. Nah tadi di slide juga dokter sampaikan ada konsep 3D juga ya, the escalation ya, dok. Nah itu gimana dok strateginya dok? Ah, Strategi ya, untuk terlaksana pada kasus-kasus yang seperti itu dok. ya. Baik, terima kasih. Eh, Kalau dia datangnya ke IGD dengan tanda-tanda shock, ya, terus ini kita berarti kasusnya bukan trauma ya, bukan hemoragik ya. Datang tanda-tanda shock, datangnya dari riwayat masalah jantung, maka yang pertama kali kita curigai ya logika sederhananya adalah oh ini memang shock yang dia shock karena jantungnya. Biasanya kalau ada riwayat CHF atau congestive heart failure, kondisi ini diagnosis ulang. Rumusan masalah kita adalah ADHF, acute decompensated heart failure. Jadi gagal jantungnya kondisinya akut nih dan dikompensasi. Nah, itu ngasih cairan nggak? Enggak. Kita nggak ngasih cairan. Justru kita keluarin cairannya. Bagaimana cara ngeluarin Dok izin, cairannya? Ya. maksud saya itu adalah pasien gagal jantung yang mengalami hemoragik dok. Misal dia Oh, oke. maksudnya seperti itu, pasien Ya. renal failure atau heart failure yang mengalami Ya. stroke hemoragik dok. Oke. Pertanyaan pertamanya kita jadi pasien datang nih ke IGD karena trauma, kita tahu dia ada heart failure atau gagal ginjal, berarti dari yang nganter ya. Iya dok, dari yang nganter Iya. dok. Oke. Ya. Nah, prinsip pertamanya pada trauma itu adalah hentikan perdarahan. Cairan sifatnya hanya untuk berizin sampai definitifnya bisa kita kerjakan. Hentikan perdarahannya kan bisa dari yang sederhana dengan balut tekan, bahkan yang paling ekstrim tourniquet kan gitu kan ya. Nah, untuk bisa sampai mengerjakan itu, pasien tetap harus dipastikan sirkulasinya berjalan dengan apa? Beberapa cara, salah satunya cairan. Nah, kalau memang dia trauma, terus ada riwayat tuh pasien ini CHF gitu kan, kita bisa nanya sebenarnya, sebelum dia trauma, terkontrol nggak CHF-nya? Gitu. Ya, ada dok terkontrol dengan obat-obatan, bisa jalan, bisa. Ada seset, ya enggak, kalau obat lagi nggak rutin lagi baru dia seset. Nah, aman tuh. Nah, kalau teman-teman punya USG, kita bisa intip jantungnya. Tapi kalau nggak punya, tadi kan ada di slide. Slide itu bisa coba fluid challenge test. Itu teman-teman bisa challenge. Challenge-nya gimana? Itu tadi 200-250. Ya. Kenapa kita nggak langsung guyur 1 liter? Karena prinsipnya tadi di ATLS sendiri kan dibilang kalau ada pendarahan darah ganti darah. Tapi sebelum ke sana kita mesti tahu dulu ini orang trauma dengan riwayat CHF atau ada ADHF. Pertanyaannya, traumanya menyebabkan dia kehilangan darah atau tidak? Satu, kalau dia kehilangan darah, kira-kira berapa perdarahannya? Kan gitu kan? Kalau kita tahu, oh perdarahan dok, berapa kira-kira? Kan bisa hitung kan? Udah kita lihat aja tuh di bajunya kah atau di mana gitu. Misalnya ya 500 lah atau 1000, boleh nggak saya ganti 1000 atau 500? Bisa aja, ya boleh-boleh aja gitu. Emang yang ditakutkan ini, kalau kita sih di sini di gini, emang yang ditakutkan dengan kita mau guyur apa sih? Ya kalau ternyata nanti jantungnya nggak kuat, kalau dia nggak kuat kan dia sesek ya. Ya kalau dia nggak, dia nyesek, dia makin delir, ya udah kita knockdown dulu aja, kita intubasi sambil kita cari sumber pendarahannya, bisa di scan kah gitu ya, atau kita USG kah, perlu operasi atau tidak. Ini keputusannya kan dari pemeriksaan. Jadi kalau kaitannya dengan pemberian cairan, ya kita perkirakan dulu hilangnya berapa. Boleh nggak langsung diguyur 1 liter? Kalau saya boleh saran sih, ini dengan yakinnya ya teman-teman tahu bahwa iya ada CHF, ada gagal ginjal, mendingan di fluid challenge dulu. Toh pun kalau ternyata teman-teman kebanyakan ngasih cairan, kan tadi ada prinsip deeskalasi, apa yang masuk mesti keluar. Bagaimana cara kita ngeluarin cairan? Kalau hemodinamiknya sudah membaik, maka dia akan dibuang lewat kencing, urin. Tapi kalau pasiennya ternyata gagal ginjal on HD,
ya udah, misalnya teman-teman kasih 1 liter sampai 1,5 liter, pasti nggak akan keluar kan karena ginjalnya bermasalah kan. Sementara tadi di slide saya bilang juga kristaloid kalau kita infuskan ke pasien 30 sampai 45 menit sekitar 30% aja yang di dalam intravaskular, sisanya akan bocor kemana-mana gitu. Secara teorinya kan begitu. Ya udah, toh dia udah warna HD kan, kasih aja cairan, nanti deeskalasinya HD-nya aja, apakah ikut jadwal akan dipercepat gitu. Sambil ingat definitifnya dikerjakan. Kalau dia ternyata shock hemoragik karena faktor femur, ya ortonya dipanggil kontrol perdarahan. Kalau dia karena terjadi laserasi liver, ya udah bedahnya dipanggil operasi gitu. Kan masuk ICU habis itu. Lalu dihitung berapa cairan yang masuk, berapa cairan perdarahan yang keluar, urinnya keluar atau tidak, baru kita kuras apakah dengan diuretik atau dengan hemodialisa. Kan dia modal dasarnya sudah ada gagal ginjal. Kalau memang tidak ada gagal ginjal, ya kita kuras pakai diuretik buat pasien yang heart failure, ya. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir. Makanya kalau berani mendeklar rumah sakitnya sebagai trauma center, ICU-nya mesti kuat. ICU-nya mesti kuat, dokter bedahnya mesti bisa dipanggil dalam 1 jam. Kita cerita ya. Ya baik dok, terima kasih dok. Terima kasih. Intinya boleh ya. Iya dok, siap. Kalau ragu, perlu challenge aja. Siap dok, terima kasih. Toh kalaupun kebanyakan kuras aja, nggak apa-apa. Jadi Yes. nggak usah takut. Ekstra latih. Oke. Siap. Yang berikutnya kita mengenai trauma toraks dan abdomen. Oke. Enggak. Jadi kita akan berbicara mengenai apa sih itu trauma toraks, kemudian tanda gejalanya bagaimana, apa pemeriksaan fisik dan penunjangnya, terus bagaimana manajemen awal ya teman-teman, karena kita kan BPCLS, basic trauma cardiac support, bukan advance dan kita juga bukan surgeon. Jadi paling tidak ketika kita disposisi, kita hand over kepada yang berikutnya, kita udah mengerjakan yang benar gitu. Sebagai pendahuluan, trauma toraks itu suatu cedera di dinding dada. Bentuknya itu bisa tumpul, bisa tajam. Ya. Dan biasanya kalau pada kasus-kasus trauma itu dikatakan 25% kematian akibat trauma itu biasanya kena trauma toraks. Kenapa dia sebegitu menyeramkan? Karena kalau teman-teman bayangkan di dalam rongga dada itu, ada gambarnya. Jadi di dalam rongga dada itu coba dibayangkan dia ada organ jantung, dia ada organ paru, dia ada jalan nafas, trakea dan bronkus, trakea bagian bawah, ada pembuluh darah besar, aorta, ada vena cava gitu kan ya, ada saluran makan, esofagus di situ. Bayangin otak yang cuman segini itu banyak banget organ-organ penting. Oke, jika terjadi benturan di situ maka teman-teman mesti mikir di situ ada organ tadi. Kira-kira yang kena yang mana ya? Kalau dia di sebelah kiri kemungkinan kena jantung, kalau di kanan kemungkinan kena paru, kalau di tengah kena di mana lagi ya? Itu dari awal initial assessment ketemu pasien langsung kepikiran mana aja yang kena nih. Kalau yang kena adalah paru, maka ada kemungkinan parunya cedera. Jangan-jangan nanti gangguan oksigennya terganggu, hipoksian. Kalau yang kena ada jantung atau pembuluh darah besar, tahu-tahu sobek, ya, atau ruptur, bisa hemorrhagic shock atau hipovolemik, darahnya keluar dari salurannya. Atau yang kena jantungnya, bisa arrest, traumatic arrest. Kita juga pernah terima dulu di sini traumatic arrest. Jadi kalau kita lihat ya, jadi bayangkan kalau kalian diminta untuk merespon suatu kejadian emergensi, diceritakan oh pasiennya kecelakaan, naik mobil, terus kebentur setir. Lihat, bayangin sebelum kalian buka pakaian dan explore primary service industry, di kepala itu udah kebayang mana yang mesti cari.
supaya nanti apa yang saya pikirkan akan dicari saya konfirmasi di pemeriksaan. Jadi kalau misalnya contoh di gambar ini dia kena stir, maka dadanya kena, ada pneumotoraks nggak ya, ada hemotoraks nggak ya, terus rusuknya patah nggak ya, terus sternumnya patah atau tidak, itu kira-kira gitu. Itu kita bayangkan, dibayangkan baru pas pegang pasien cari apa yang kita bayangkan tadi ada atau tidak. Nah, itu tumpul. Kalau trauma tajam bisa dia tidak tembus, bisa tembus. Ya, ini teman-teman di pelatihan-pelatihan dia dikasih tahu kalau ada sesuatu yang menusuk jangan dicabut, dan biarkan cabutnya di kamar operasi. Di IGD juga kita nggak nyabut, kita nyabutnya di kamar operasi. Ya. Tapi kalau di beberapa tempat, contoh senjata yang digunakan juga menentukan kemana nih cederanya, alur cederanya. Senjata yang menurut saya agak-agak merepotkan adalah celurit. Kita pernah beberapa kali dapat orang kena celurit. Itu biasanya masuknya di mana, ujung lukanya di mana. Dok, pasiennya dicelurit di mana? Di pinggang. Arahnya kemana? Ke atas. Udah begitu disituskan keluar tuh. Kita pas operasi kita baca laporannya, kenaknya itu mulai dari pinggang, ginjal, naik ke diafragma sampai ke toraks, keturuninnya kena kepalanya karena melengkung gitu. Jadi teman-teman kalau di gambar ini kita lihat pisau lurus, kira-kira ini mana aja nih yang potensial kena gitu. Jadi bisa diperkirakan dari jenis senjatanya. Ini tanda ada kemudian rusuknya patah. Kalau rongga selaput pleuranya sobek bisa jadi pneumotoraks. Kalau sampai menimbulkan gangguan kemudian jadi tension pneumotoraks. Kalau sampai ada hubungan dengan dunia luar bisa open pneumotoraks. Kalau di dalam rongga pleuranya keisi darah kita bilang pneumotoraks. Kalau di ruang perikardnya keisi darah kita bilang efusi perikard. Sampai menimbulkan gangguan hemodinamik kita bilang kardiak tamponat. Ya, kardiak tamponat, tension pneumotoraks itu bentuk dari obstructive shock. Kita bayangkan ya. Jadi misalnya ada fraktur koste atau fraktur tulang iga, maka kita bisa lihat ada nyeri tajam di area tulang rusuk, terutama yang patah ini kita bisa raba, ada tulangnya seperti oglek, goyang gitu. Terus susah tarik nafas dalam, sakitan, coba batuk lebih sakit apa? Ini beneran ada. Oke, apalagi ada jejas, memar, makin sesak. Maka kita ada pikirkan apakah sesak karena nyeri atau struktur yang lebih dalam, parunya kena. Jadi kita bisa lihat dari pencitraan, baik itu ronsen awas, torak maupun sampai CT scan. Oke, tension itu bentuk paling ekstrim dari pneumotoraks. Ada simple pneumotoraks, ada spontan, ada tension. Ya. Jadi bedanya antara semua itu adalah ketika pneumotoraks disertai gangguan hemodinamik maka tension. Kalau teman-teman mendapat lagi periksa bareng sama dokter di IGD, dokter bilang, tension, ada pneumotoraks. Pneumotoraks adalah ada udara di rongga pleura yang sampai tidak ada udara. Terapinya rata-rata gimana? Keluarkan. Dengan cara apa? Lakukan torakosentesis, kemudian sambung dengan watershed drainage ketika WSD. Itu prinsipnya pneumotoraks. Kalau dia simple atau spontan saja, maka kita bisa siapin alatnya, geser pasien ke ruang tindakan. Tapi kalau sampai menimbulkan hemodinamic shock, kita bilangnya tension, maka semua persiapan tadi langsung di-cut, langsung diambil satu tindakan life saving. Ya, itu kita kerjakan medial torakosentesis. Kita tusuk dulu, tulus-tulus. Gambarannya kenapa sih sampai ada gangguan hemodinamik? Karena udara yang masuk itu terlalu banyak sehingga menekan organ vital di dalam rongga dada, jantung, paru kedorong, kegencet istilahnya, pembuluh darahnya juga pasti ikut kegencet, aliran darahnya nggak lancar dan nggak bagus, shock lagi, gitu ya. Jadi kalau tension kita nggak bisa digeser ke ruang tindakan, kita kerjakan biasa. Oke. Bagaimana cara
menusuknya pada tension dulu dikatakan di sela iga 2, tapi kan ya sekarang disarankan ada namanya segitiga, safety triangle. Adanya itu kalau teman-teman yang angkat tangan seperti ini, batasnya ada di puncak itu di aksila, sisi depannya di otot, kita bilang pectoralis major ya, di garis otot ini. Kalau teman-teman mengangkat tangan pasien itu kelihatan tuh bentuknya segitiga terpuncak di sini, kemudian dia akan menurun sampai batas selai iga 5 antara nipple, kuping, kemudian ke belakang itu selai iga 5, itu dasar segitiga. Nanti itu dasarnya tarik puncaknya ada di ketiak ya. Nah di situ teman-teman tusuk itu juga bisa. Oke, kemudian masalah berikutnya pada pneumotoraks ada flail chest. Ini adalah beberapa fraktur, beberapa patahan di tulang iga. Biasanya napasnya paradoksal. Paradoksal itu gini, kalau kita narik nafas kan harusnya dada itu ngembang turun. Kalau paradoksal kebalik, harusnya dia narik nafas, dadanya ngembang, bukannya jadi turun abdomen tapi malah naik. Jadi dadanya tidak bisa ikut mengembang dengan usaha menariknya itu. Kebalik lah. Ini kok pasien agak aneh ya napasnya. Agak aneh aja itu udah membuat teman-teman satu poin unggul tuh. Napasnya agak aneh dari ceritanya dia habis pneumotoraks, pas dipegang ada iganya kayak goyang-goyang gitu tuh, ada kayak mengambil patahan, dan anggap aja flail chest gitu ya. Biasanya karena dia nyeri, napasnya jadi cepat dan dangkal. Ketika napas jadi cepat dan dangkal, maka pertukaran gasnya jadi bermasalah. Makanya pada flail chest itu potensi oksigenasi yang terganggu sangat tinggi ya. Antara dia karena nyeri di napas takipmu, bisa juga ada struktur lebih dalam itu yang rusak, kontusio paru, atau ternyata mungkin ada hemotoraks. Jadi flail chest itu cuma bentuk luarnya aja, di dalamnya pasti ada sesuatu lagi. Gimana cara tahunya ya? Pemeriksaan fisik dan pencitraan, pemeriksaan polos muka. Oke, ini bentuk faktor iga yang lain namanya faktor sternum, sangat jarang. Kalau ini terjadi sudah bisa dibayangkan ya teman-teman ya, pasti energinya sangat-sangat besar. Kenapa saya bilang sangat besar? Bayangkan kita CPR aja nekannya di situ. Patah nggak? Enggak. Yang patah itu biasanya kalau kita CPR tuh di sini nih, yang di warna putih-putih di kanan kiri ini. Karena memang sternum itu kuat banget. Tapi kalau ternyata sternum sampai patah, maka energi sangat kuat. Kalau energi sekuat itu bisa mematahkan sternum, bayangkan energinya pasti diteruskan ke belakang. Ada struktur lain yang rusak. Satu. Jadi kita bilangnya high energy impact. Ada lagi bentuk high energy impact di pneumotoraks, tandanya adalah kalau tulang belikatnya si scapula ini juga fraktur, maka energi juga sangat besar. Tulang belikatnya juga tulang yang kuat. Kalau itu sampai patah juga, maka energi sangat kuat. Biasanya tulang iga di bagian belakang juga patah. Cari lagi organ di dalamnya kena juga nggak tuh? Gitu. Jadi bayangin, selalu dibayangin, trauma itu dibayangin. Ini patah di sini. Ini kalau saya nonton film-film drama-drama medis di TV, Netflix, kan sekarang kan saksinya. Bayanginnya gitu dulu baru dicari. Ketemu nggak? Ini kita bayangkan. Open pneumotoraks, kita bilang shocking chest wound, ya, ada hubungan langsung, nggak melewati kulit, kulitnya ngeplek. Ini misalnya ada trauma tusuk, ya, tumpul yang sampai sobek. Jadi kita dari luar kita bisa parunya goyang-goyang seperti itu. Nah, itu udara yang masuk harus dikeluarkan. Yang sesuai SOP adalah kita pasang USD juga. Pasang USD, nanti dijahit. Kalau belum ada dokter jahit situasional boleh, tapi USD harus sudah terpasang. Kalau memang belum, dikatakan kita bisa pasang occlusive dressing 3 sisi. Ya, orang banyak kapas 3 sisi. Kalau di pre-hospital boleh, tapi kalau sudah di rumah sakit sebaiknya langsung pasang USD. Nggak usah occlusive dressing 3 sisi lagi, occlusive dressing 3 sisi lagi. Sampai rumah sakit lah pasang USD langsung. Tapi kalau di lapangan iya. Nah, nanti diajarin sama instrukturnya, yang bisa pakai kasa yang di plaster itu cuma 3, satu lagi biar tidak supaya ada mekanisme jendela gitu, dari pintu satu arah. Terus hemotoraks. Hemotoraks itu kalau tadi pneumotoraks isinya udara, kalau hemotoraks isinya darah. Ya, kita bisa buktikan ketika pasang USG yang keluar darah.
Oke. Apakah perlu segera dibedah atau tidak tergantung jumlah darah yang keluar dari USG produksinya. Tapi biasanya teman-teman bedah torak itu begitu pasang USG keluar darah mereka standby itu. Kalau dilihat, kalau saya nggak salah, dalam 15 menit darahnya itu sekitar 300-450 ml udah buka. Ya, harus tindakan segera ya kamar operasi. Kardiak tamponat kita udah ulang, udah sebut tadi di awal, ada cairan di dalam rongga perikard yang menimbulkan gejala shock. Taunya dari mana? Kalau kasusnya terkait dengan trauma toraks, cairan di dalam perikard ini pasti adalah darah. Ya, ada namanya trias back pemeriksaan fisiknya. Trias berarti 3 ya. 1 hipotensi, kalau hipotensi rendah ya. Datang pasien trauma toraks, di tensi rendah, coba cari apakah vena jugularnya keluar nggak? Karena kan nggak ada orang sirosis atau CKD atau CHF, venanya distensi. Nah, terus pasang stetoskop dengerin jantung, kok suaranya pelan banget ya. Nah, tamponat gitu. Biasanya di situ paling nggak ada efusi perikard. Tapi begitu hipotensi, saturasi mulai turun, kaki pasiennya bisa nyesek banget, udah itu karena tamponat. Apa yang bisa dikerjakan ya keluarkan. Nah, mengeluarkannya kalau di gambar ini kan dia langsung ditusukkan ya. Tapi kalau di zaman sekarang tetap harus USG ini karena susah untuk nyarinya gimana ya. Jadi kalau teman-teman ada yang manajemen yang ikut, sarankan minta sama direkturnya ada 1 USG, cari aja yang murah tapi bisa dipakai gitu ya, atau sisaan dari radiologi kalau ada gigi baru yang lama taruh di IGD gitu. Terus apa yang kita bisa kerjakan ini seperti rangkumannya, ada tension, open, hemotoraks, flare chest, tamponat jantung ya. Ada tanda-tanda gangguan hemodinamik, pakailah stetoskop kita. Tindakannya kalau misalnya tension pneumotoraks kita sintesis, kalau open pneumotoraks kita oksigenasi sisi, kalau hemotoraks kita siapkan pasangan chest tube USG, flare chest ini posisi nyaman, beberapa yang bilang ini pakai sih, tapi sepanjang saya kerja di sini ya saya tuh nggak ada pakai bantal pasir sih ya, dikasih analgetika yang cukup, terus pasien ini cari posisi yang tidak mengganggu kenyamanannya. Nah, kalau tamponet kita perikard biosintesis. Berikutnya trauma abdomen. Oke, ini kira-kira di gambar ini bintang seperti ini bekas apa? Seatbelt ya. Seatbelt ini bekas seatbelt. Dipakai ada bekasnya, nggak dipakai lebih gawat lagi, bentukannya lebih gila lagi ya. Ya, jadi dulu ya. Jadi expose baju pasien itu penting ya teman-teman ya, untuk mencari di mana aja sih cederanya gitu. Sama seperti trauma toraks, maka pada trauma abdomen bisa bentuknya tumpul, bisa trauma tajam, plus sebenarnya sih untuk trauma toraks ini ada ledakan ya. Jadi kalau ada ledakan baik itu bahan peledak maupun gas ya, ataupun ledakan apapun ya, ban tangki kendaraan, itu sebenarnya yang kena bukan di abdomen, toraks juga bisa, wajah juga bisa ya. Jadi berbagai macam benturan lah. Oke, kita bisa lihat jejas-jejasnya itu menunjukkan kecurigaan kita ada sesuatu di balik kulit itu. Ini kalau open sudah terburai ya, sampai albumnya juga keluar, susunya juga itu keluar. Sama seperti trauma toraks, ada trauma tembus juga. Perhatikan senjata yang digunakan, bentuknya ke arah mana untuk memperkirakan mana saja peluang rongga yang terkena. Oke. Nah, kalau kita ngomongin abdomen, teman-teman
bisa bagi abdomen berdasarkan beberapa kuadran. Ada yang membagi menjadi 9 kuadran, ada yang membagi jadi 4 kuadran. Ya, ini nanti penting buat di catatan pasien, catatan rekam medisnya. Misalnya liver itu ada di mana? Liver itu biasanya adanya di right upper quadrant, RQ, RUX, gitu ya. Bisa juga adanya di epigastric region. Jadi kalau memang ada cedera dari situ, kita bisa bilang terdapat jejas di abdomen regio epigastric, di regio umbilikal, di regio hipogastrik atau di regio suprapubis bisa, atau di regio lumbar kiri, bahkan gitu ya. Jadi tujuan kita menuliskan itu satu, untuk supaya yang baca kalau belum lihat pasiennya udah ngebayangin mana yang mesti dia cari. Yang kedua, ini bisa jadi bahan rekam medis kalau ada ternyata kasus hukum di belakang. Catatan itu bisa dipakai untuk mengkonfirmasi pemeriksaan dari sejawat yang lain, gitu ya. Nah, apa saja yang ada di balik regio-regio tadi kita bisa lihat. Regio umbilikal dia ada kolon, usus besar, transversum. Kanan kiri dia ada ascendant, ada yang descendant kolon. Di tengah-tengah lagi selain dari kolon juga ada usus kecil. Di bagian hipogastrik dia ada bladder, ya, kandung kencing. Ya, karena juga ada organ-organ ginekologi kalau perempuan. Kemudian yang right upper quadrant dia punya liver, yang kiri dia ada spleen, dan limpa. Kalau di sisi kanan bisa ada potensi kena ginjal di bagian belakangnya, ya. Jadi mesti mikirnya ini ada apa lagi di belakang, sama seperti torak tadi. Nah, khusus untuk bagian hipogastrik bagian bawah, kalau misalnya trauma abdomen, geser dikit setelah periksa abdomen, geser dikit ke bagian bawah pelvis, periksa stabilitas tulang panggul, tulang pelvis. Kenapa? Karena kalau begitu diperiksa tidak stabil, kak, atau nggak ada suaranya sih kalau instabil. Jadi biasanya kalau kita tekankan dia kanan kiri, tapi begitu tekan, loh, yang kanan turun, yang kiri turun. Nah, jangan-jangan ada fraktur. Nah, ketika kita curiga ada fraktur pelvis, maka curigai ada perdarahan di dalam abdomen sampai kita bisa buktikan tidak. Ngebuktiinnya gimana? Yang paling gampang adalah dengan USG, PAS. Kalau teman-teman punya CT scan. Tapi keputusan untuk melakukan CT, USG, PAS atau operasi itu tergantung hemodinamik pasien, ya. Hemodinamiknya pas shock. Jadi nanti dapat trauma toraks, trauma abdomen, pasiennya di USG dapatnya pasnya positif, cara bebasnya ada, pasiennya stabil, maka CT scan. Kalau pasien tidak stabil, masuk kamar operasi, gitu, ya, untuk mutusin operasi atau tidak. Itu dari shocknya. Oke. Tata laksana sama seperti kasus trauma pada umumnya. Primary survey, secondary survey. Primary survey A, B, C, buka jalan napas, cek pernapasan, berikan oksigen kalau memang saturasi turun. Kemudian C, sirkulasi, hemodinamiknya, tensi nanti berapa, atasin kalau terjadi shock, cairan sebagai initial treatmentnya. Kalau memang dia terdapat sumber pendarahan, pesan darah nggak apa-apa, ya. Cek D-nya, disability, nilai GCS-nya. Nilai GCS bisa digunakan juga untuk menilai potensi jalan napas, ya. Panggil namanya, kalau suaranya jelas, tidak ada suara pertama dengan airway bebas. Kalau ditanya dia nyambung, kemungkinan GCS-nya bagus. Kemudian secondary survey-nya periksa head to toe, dari kepala, muka, wajah, leher, dada, abdomen, pelvis, kaki, ekstremitas atas bawah, ya. Periksa. Selesai yang bagian depan, bantu roll over, kita periksa punggung. Oke. Kalau memang tidak ada fraktur pelvis, teman-teman pasang kateter. Kalau memang tidak ada kecurigaan fraktur basis krani, pasang NDT. Kenapa pasang NDT? Karena sudah pasti pasiennya kita hindari makan berat dulu, kita puasakan. Kalaupun harus dapat nutrisi, dia nggak stabil, nutrisi paling makan cair, gitu ya. Kalau NDT, kateter sudah pasti pasiennya nggak boleh jalan-jalan ke kamar mandi. Kateter kita pasang, selain untuk kemudahan berkemihnya, juga kita bisa buat pantau produksi urin dari ginjal.
Oke, seperti itu. Silakan jika ada pertanyaan. Rekan-rekan, apabila ada yang ditanyakan, silakan. Untuk dokter Septonya masih ini. Cuma kalau nanti dokter Septonya takut lagi sibuk, gak bisa nanya lagi. Rekan, apakah ada yang ingin ditanyakan?